Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatun Mufrodah, NRP 23-2020-061 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sensor dan satelit. Nah, ini adalah pokok bahasan utama yang akan dibahas pada PowerPoint yang sekarang, yaitu ada apa yang dimaksud dengan geostationary orbit, apa yang dimaksud dengan sun synchronous orbit, lalu apa saja resolusi citra satelit, dan membahas mengenai satelit Landsat 9. Sebelum memasuki pokok bahasan yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sensor dan satelit. Sensor itu merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit. Sensor sendiri dipasang pada pesawat untuk menghasilkan citra foto yang nantinya diolah menjadi sistem informasi geospasial. Selanjutnya, satelit itu merupakan benda angkasa yang mengorbit pada benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Terdapat dua jenis, itu ada satelit alami dan satelit buatan. Di pokok bahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai geostationary orbit, yang merupakan satelit yang mengorbit pada ketinggian kurang lebih 36.000 km dengan bergerak dengan kecepatan kira-kira 3 km per detik. Secara tidak langsung, satelit tersebut bergerak dengan kecepatan yang sama dengan rotasi bumi, sehingga seolah-olah diam dan tidak terlihat dari permukaan bumi. Nah, geo ini letaknya paling jauh dari bumi daripada Leo dan Meo. Selanjutnya, ada sun synchronous orbit, merupakan satelit yang melewati bidang khatulistiwa pada waktu setempat atau waktu lokal. Nilai eksentrisitas dan inklinasi menentukan perkiraan harga sudut ke arah timur setiap harinya secara presisi sesuai dengan pergerakan matahari. Nah, ini sesuai pada gambar yang ada di samping. Selanjutnya ada resolusi spasial, itu ukuran terkecil objek di lapangan yang direkam pada data digital maupun pada citra yang dinyatakan dalam piksel. Semakin kecil ukuran yang direkam oleh sensor, berarti sensor itu semakin baik dan menyajikan data dan informasi itu dengan detail. Resolusi spasial yang baik itu dikatakan resolusi tinggi atau halus, sementara yang kurang baik itu dikatakan resolusi kasar. Itu menurut Suwargana pada tahun 2013. Ada resolusi spektral yang merupakan kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi berdasarkan pantulan atau pancaran spektralnya menurut Danoedoro tahun 2012. Selanjutnya ada resolusi radiometris, itu merupakan ukuran sensitivitas sensor untuk membedakan aliran radiasi yang dipantulkan atau diemisikan suatu objek oleh permukaan bumi. Kemampuan sensor ini secara langsung dikaitkan dengan kemampuan coding, yaitu mengubah intensitas pantulan atau pancaran spektral menjadi angka digital. Kemampuan ini dinyatakan dalam bit. Pada gambar di samping, contohnya itu hasil sensor resolusi radiometrik dengan 8 bits atau sama dengan 256 piksel. Selanjutnya ada resolusi temporal, itu merupakan frekuensi perekaman ulang kembali ke daerah yang sama pada rentan waktu tertentu. Jadi pengambilan suatu objek dengan waktu tertentu baik dari jam ke jam maupun dari hari ke hari dengan objek dan tempat yang sama. Selanjutnya itu ada citra satelit Landsat 9. Ini merupakan citra satelit Landsat yang terbaru yang diluncurkan pertama pada tahun 2019 tanggal 27 September. Satelit ini dimiliki oleh Amerika Serikat dengan misi citra satelit dengan rentan waktu 5 tahun yang direncanakan atau bisa juga 15 tahun dengan bahan bakar yang direncanakan. Resolusi pada satelit Landsat 9 yaitu resolusi spasialnya 15 meter, 30 meter, dan 100 meter.
Untuk spektralnya itu 11 band, temporalnya 16 hari, dan radiometrisnya itu 14 bit. Lebar sapuan yang dialami oleh Landsat 9 itu 185 kali 185 km. Dan altitude-nya itu 438 miles atau sama dengan 705 km. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan paparkan mengenai sensor dan satelit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.